단정한 단발머리에 멋을 부리지 않았는데도 그 여학생은 나도 모르게 이거 쓰고 들어가. 갈게. 날이 갈수록 다치는 학생이 손 내밀면 뵙었지. Drama ini dimulai dengan Dong Jin yang sedang mengelilingi sebuah kasino sambil menganalisis kondisi keuangan para pemain di sana. Ia melakukan hal tersebut sebagai persiapan untuk presentasi proposalnya di hadapan pimpinan kasino. Dalam presentasinya, Dong Jin menggunakan contoh seorang pria yang mengalami kekalahan dalam permainan. Ia kemudian meminta salah satu staf kasino untuk memberikan pria tersebut makanan lezat serta voucher menginap gratis di hotel berbintang. Dong Jin menjelaskan bahwa dengan perlakuan seperti itu, para pemain justru akan terus kembali ke kasino. Strateginya pun terbukti berhasil. Ketika pimpinan kasino hendak pergi, ia melihat pria yang tadi menjadi contoh dalam presentasi Dong Jin menjual mobilnya demi bisa kembali bermain judi. Melihat hal itu, pimpinan kasino pun memutuskan untuk bermitra dengan perusahaan Dong Jin, yang tentu saja membuat Dong Jin dan rekan-rekannya merasa sangat senang. Namun, ketika Dong Jin hendak pulang, seseorang tiba-tiba memecahkan kaca mobilnya. Ia pun melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Kamera dashboard mobilnya memang berhasil merekam pelaku, tetapi karena orang itu mengenakan masker, identitasnya tetap tidak bisa dikenali. Polisi kemudian bertanya apakah ada seseorang yang dicurigai oleh Dong Jin, tetapi ia tidak dapat memikirkan siapapun. Polisi pun berjanji akan menghubunginya jika sudah menemukan pelakunya. Malam itu, Dong Jin pulang ke rumah menggunakan kereta bawah tanah. Di dalam kereta, ia mendengar seseorang memanggil nama yang dikenalnya. Saat menoleh, ia melihat seorang pria mabuk yang sedang menggoda seorang wanita bernama Mi Jung. Dong Jin terus mengamati wanita itu dan mulai merasa bahwa ia mengenalnya. Pikiran Dong Jin pun melayang ke beberapa tahun lalu, saat ia masih duduk di bangku SMA Midong. Pada masa itu, ia mulai tertarik pada Mi Jung, meskipun tidak pernah berusaha mendekatinya. Ia hanya memperhatikan Mi Jung dari kejauhan. Saat itu, ia juga sering mendengar berbagai rumor buruk tentang Mi Jung yang beredar di sekolah. Suatu hari, saat hujan deras, seorang siswa bernama Jungwan menawarkan Mi Jung untuk pulang bersama karena ia membawa payung. Awalnya, Mi Jung menolak, tetapi setelah dibujuk, ia akhirnya setuju. Ketika hampir sampai di rumah Mi Jung, Jungwan memberikan payungnya kepada Mi Jung dan memilih untuk melanjutkan perjalanan pulang sendirian. Namun, di tengah perjalanan, ia tersambar petir dan meninggal dunia. Setelah upacara peringatan untuk Jungwan, Dong Jin mendengar gosip dari teman-temannya. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa Jungwan tersambar petir karena Mi Jung. Bahkan, ada siswa lain yang juga mengalami kejadian serupa saat berada di dekat Mi Jung. Beberapa teman Dong Jin mulai percaya bahwa setiap kali Mi Jung ada di sekitar seseorang, sesuatu yang buruk akan terjadi, seolah-olah ia dikutuk. Meskipun begitu, Dong Jin tidak mempercayai rumor tersebut. Ia merasa bahwa teman-temannya menilai Mi Jung secara tidak adil dan menganggap bahwa semua kejadian itu mungkin hanyalah kebetulan. Beberapa waktu kemudian, SMA Midong mengadakan karya wisata. Dong Jin menikmati waktu tersebut dengan bersenang-senang dan berfoto bersama teman-temannya. Di tengah suasana yang ramai, ia melihat Mi Jung duduk sendirian. Karena tertarik padanya, Dong Jin diam-diam memotretnya. Pada saat itu ada salah satu murid yang mengalami luka parah di kakinya. Mi Jung yang melihat hal itu tampak terkejut. 뭔가 두려움에 사로잡힌 사람처럼 떨고 Waktu pun berlalu, hingga akhirnya terjadi peristiwa lain yang mengejutkan. Seorang siswa kembali meninggal dunia pada bulan Maret, tepat di tahun ajaran baru saat Dong Jin memasuki tahun ketiganya di SMA Midong. Kali ini, siswa yang meninggal berasal dari kelas Dong Jin sendiri. Kabar tersebut segera menyebar, dan para murid kembali bergosip.
Banyak yang mengatakan bahwa siswa itu tersengat listrik karena kebetulan sedang bersama Mi Jung. Rumor yang berkembang semakin liar, membuat para siswa mulai meyakini bahwa Mi Jung adalah seorang penyihir. Mereka pun saling memperingatkan agar tidak berada di dekatnya. Dong Jin hanya memperhatikan dari kejauhan tanpa mencoba menghampiri Mi Jung. Tak lama setelah itu, Mi Jung meninggalkan SMA Midong. 하지만 그 여학생은 그 길로 Kembali ke masa sekarang, Mi Jung keluar dari kereta bawah tanah. Mengingat bahwa dulu ia tidak pernah sekalipun berbicara dengan Mi Jung, Dong Jin kali ini berusaha mengejarnya. Ia mengikuti Mi Jung sejak keluar dari stasiun hingga ke daerah perumahan. Dalam perjalanan, Dong Jin melihat Mi Jung memberi makan kucing liar. Ia mendengar keluhan yang diucapkan Mi Jung, seolah-olah wanita itu tidak tahu bagaimana cara menjalani hidupnya atau bahkan mempertanyakan keberadaannya di dunia ini. Setelah itu, Mi Jung melanjutkan perjalanannya, sementara Dong Jin tetap mengikutinya dari belakang. Hingga akhirnya, ia mengetahui di mana Mi Jung tinggal. Dalam hatinya, ia merasa bahwa pertemuan kembali ini pasti memiliki alasan tersendiri. Keesokan harinya, di kantor, rasa penasarannya terhadap Mi Jung belum juga mereda. Dong Jin pun mencari informasi di internet tentang pria mabuk yang kemarin malam menyatakan perasaan kepada Mi Jung di dalam kereta. Dari hasil pencariannya, ia menemukan sebuah video. Video tersebut memperlihatkan bahwa setelah Mi Jung keluar dari kereta, pria mabuk itu tiba-tiba merasakan sakit di dadanya dan pingsan. Hal ini membuat Dong Jin semakin berpikir keras. Malam harinya, Dong Jin mengajak Jung Hyuk, seorang teman sekaligus detektif, untuk minum bersama. Dengan penuh kebingungan, Dong Jin bertanya bagaimana jika ada seseorang yang seumur hidupnya dihantui oleh kutukan mengerikan. Jung Hyuk tentu saja tidak mengerti maksud perkataan Dong Jin, namun, Dong Jin masih terus mempertanyakan hal tersebut. Jika ia bisa memahami kutukan itu, mungkinkah ia bisa mematahkannya? Bisakah ia menyelamatkan orang yang terkena kutukan itu? 저주에서 구해줄 수 있지 않을까? Sementara itu, Mi Jung memilih untuk menjalani hidup dengan menjauh dari orang-orang dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia baik-baik saja. Dalam kilas balik saat Mi Jung masih kecil, ia dan teman-temannya sedang asyik bermain lompat tali. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki menggodanya. Tidak lama kemudian, anak laki-laki tersebut terjatuh ke dalam selokan. Di waktu lain, seorang anak laki-laki menyatakan perasaannya kepada Mi Jung, tetapi tak lama setelah itu, ia mengalami kecelakaan tertabrak mobil dan terluka. Saat Mi Jung duduk di bangku SMA, seorang kakak kelas memberikan buku catatannya, yang tersirat seolah-olah ia memiliki perasaan terhadap Mi Jung. Namun, tak lama kemudian, siswa tersebut tersengat tawon di rumah. Ayah Mi Jung bertanya tentang kehidupan putrinya di SMA Midong. Apakah ia sudah memiliki teman? Mi Jung hanya menjawab bahwa ia belum berteman dengan siapapun. Sang ayah kemudian menasihatinya agar tidak hanya fokus belajar, tetapi juga mulai berteman, karena persahabatan akan terjalin melalui proses dan waktu. Ia pun memberikan uang sebagai hadiah ulang tahun, berharap Mi Jung dapat menggunakannya untuk mentraktir teman-temannya. Dari percakapan ini, diketahui bahwa ibu kandung Mi Jung telah meninggal tepat pada hari kelahirannya. Keesokan harinya, di kelas, wali kelas mengumumkan bahwa semua murid laki-laki di kelas Mi Jung mengalami keracunan makanan sehingga mereka tidak masuk sekolah. Hal ini langsung memicu reaksi dari para siswi, yang mulai menyindir Mi Jung dengan berbagai komentar. Dalam kilas balik lain, saat Jung Han mengantarkan Mi Jung pulang, ia bercerita bahwa para siswa yang mengalami keracunan makanan membicarakan Mi Jung. Mereka mengaguminya, tetapi kejadian yang menimpa mereka seolah memperkuat rumor yang beredar. Tidak berhenti di situ, Jung Wan pun menyatakan perasaannya kepada Mi Jung. Namun, seperti yang sudah sering terjadi, sesuatu yang buruk menimpa orang yang dekat dengannya. Jung Wan tersambar petir dan meninggal dunia. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak siswa yang mengalami cedera, baik saat karya wisata, pelajaran seni, olahraga, bermain bola basket, maupun saat mengikuti ekstrakurikuler menari. Para siswa yang terluka mulai menjauhi Mi Jung, menghindarinya, dan semakin banyak yang mempercayai gosip bahwa Mi Jung adalah seorang penyihir. Kabar itu menyebar luas di SMA Midong, diperparah oleh seseorang yang sengaja memicu rumor tersebut. Suatu malam, ayah Mi Jung kembali bertanya apakah ia baik-baik saja di sekolah. Tidak ingin membuat ayahnya khawatir. Tahun ketiga Mi Jung di SMA Midong pun dimulai. Pada suatu hari,
seorang siswa bernama Sang Ho menemui Mi Jung. Sang Ho menegaskan bahwa kematian Jungwan bukanlah kesalahan Mi Jung. Bisa saja itu memang sudah menjadi takdirnya. Ia meminta Mi Jung untuk tidak merasa bersalah. Namun, Mi Jung mengabaikan perkataan Sang Ho dan pergi begitu saja. Tak disangka, Sang Ho tetap mengikuti Mi Jung dan akhirnya menyatakan perasaannya kepadanya. 나 사실은 너 좋아해. Namun, tak lama setelah itu, ia terjatuh dari sepedanya. Kabel listrik yang putus tiba-tiba menyetrumnya, dan ia kehilangan nyawanya seketika di tempat kejadian. Setelah insiden ini, Mi Jung memutuskan untuk meninggalkan sekolah. Ia bahkan memilih untuk tidak bertemu dengan siapapun lagi. Keesokan paginya, ayah Mi Jung marah besar karena putrinya tiba-tiba memutuskan keluar dari sekolah. Namun, Mi Jung tidak mempedulikan amarah ayahnya. Sang ayah pun pergi ke sekolah dan menemui salah satu siswi bernama Dauen. Dari Dauen, ia akhirnya mengetahui seluruh kejadian yang menimpa Mi Jung. Mau tidak mau, ia harus menerima kenyataan pahit tersebut. Dengan perasaan putus asa, ayah Mi Jung pergi ke kelas putrinya, mengemasi semua barang-barangnya, lalu meninggalkan sekolah. Saat hendak keluar dari SMA Midong, ia melihat Dong Jin sedang membersihkan kursi yang penuh dengan tulisan makian untuk Mi Jung. Di sana tertulis berbagai kata kasar, termasuk tuduhan bahwa Mi Jung adalah seorang penyihir. Ayah Mi Jung pun bertanya kepada Dong Jin apakah ia mempercayai rumor tersebut. Dengan percaya diri, Dong Jin mengatakan bahwa ia tidak percaya, meskipun ia tidak memiliki bukti apapun untuk menyangkalnya. Mendengar jawaban itu, hati sang ayah sedikit merasa tenang, lalu ia pun pergi. Beberapa waktu berlalu, para siswa kelas 12 di SMA Midong akhirnya lulus. Semua orang bergembira atas kelulusan mereka. Dauen pergi ke rumah Mi Jung dan membawakan bunga dan album foto kelulusan kelas mereka tetapi tidak bertemu dengan Mi Jung. Sementara Dong Jin datang ke rumah Mi Jung untuk memberikan bunga sebagai hadiah. Namun, ketika Mi Jung membuka pintu rumahnya, Dong Jin justru segera kabur. Sementara itu, ayah Mi Jung meminta putrinya untuk kembali belajar agar bisa mengikuti ujian lagi dan melanjutkan kuliah seperti anak-anak lainnya. Ia juga mengajaknya pindah ke Seoul untuk memulai hidup baru di sana. Mendengar hal itu, Mi Jung akhirnya mulai belajar lagi. Keesokan paginya, Mi Jung berinisiatif membantu ayahnya bekerja di ladang. Sang ayah tentu merasa sangat senang. Namun, saat mereka sedang bekerja, seekor ular menggigit kaki Mi Jung. Tanpa ragu, sang ayah segera menghisap seluruh bisa ular dari kaki putrinya. Ketika Mi Jung sadar kembali, ia mendapati ayahnya sudah sekarat akibat menghisap racun tersebut. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, sang ayah hanya meminta Mi Jung untuk merahasiakan kejadian ini agar tidak menimbulkan gosip di desa. Setelah semua yang terjadi, akhirnya Mi Jung memutuskan untuk meninggalkan desa itu. 도망쳐 나오듯